Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini saya berada di ketinggian ini, di atas gunung ini. Kita menelusuri jejak-jejak kekunoan ya. Itu ada pohon yang sangat besar sekali ya. Itu dikerombongi dengan kain bercorak warna hitam dan putih. Itu masih disakralkan dan juga diuri-uri. Kita berada di Desa Keputing, Kecamatan Wrengenanom, Gresik, Jawa Timur, Indonesia lur. Kita jejak-jejak waliullah ya, yang berada di ketinggian ini. Nah ini lur, kita mendekati sini ya. Ini tangganya, ini arah turun yang menuju ke sana, ke bawah. Kita berada di tengah-tengahnya ini. Itu ada Majapahit Studi Club dan juga teman kita nge-YouTube itu kelihatan sangat kecil sekali ya. Itu Putra Wayah Majapahit. Nah itu perjalanan kami yang ngerosok di kawasan sini ya lur. Nah, kita jumpai banyak tandurannya. Ini ada pohon yang sangat unik sekali ya. Ini ada pohon yang sungguh, ini seperti akar gitu loh lur. Ini berbentuk akar menjulang sampai ke tanah itu, sampai ke atas sana. Ini pohon apa Kang? Apa? Ini loh akarnya. Orang akar itu ulet, akar ulet. Nah, kita mendapati akar ulet. Soalnya akar ulet itu tidak ada daunnya, lur. Atau ada? Gak ada daunnya ya. Ini gak ada daunnya. Tidak ada daunnya, lur. Ada daunnya enggak? Cili ya. Oh, ada daunnya, lur. Kemungkinan itu kayak rambut itu daunnya. Di sini banyak tandurannya ya. Pepohonan itu banyak sekali macamnya. Ada juga pohon jati dan juga ada pohon kepuh. Nah, ini pohon kepuh lur, cuma cilik. Kita mendapati pohon kepuh. Kayak gini rupanya kepuh kalau masih kecil. Kemungkinan cukulan ini lur. Ini cukuran dari atas kemungkinan. Barangkali ada yang besar lagi ya, atau witnya. Nah, itu ngerosok itu, atatnya ular loh. Apa? Ini ada lubang katanya di bawah ini. Nah, itu makamnya lur yang di atas itu. Itu makam panjang sekali ya. Coba kita nge-review di sini itu ngerosok. Katanya Kang Ega ada lubang itu. Kayaknya lubang misterius itu. Nah, coba kita ke sana, lur. Apakah itu candi yang terkubur dalam tanah? Banyak manuk dikukunya ya ternyata. Ada manuk dikuku nih, lur. Nah, kita mereview di sini tuh ternyata itu menyenangkan ya alamnya. Alamnya sangat adem dan juga asri. Sangat cocok untuk buat cangkruan atau tongguk duduk. Atau tongguk duduk nyantai-nyantai di sini. Atau pokoknya nyantai lah. Atau berziarahnya sudah enak gitu loh lur. Soalnya di sini ada tangga dan juga kayaknya itu sepeda motor bisa naik lur. Coba kita melangkah ke sana ya lur. Soalnya ini sudah dipapeng gitu loh lur. Nah ini lur. Ini dibuatkan unggah-unggahan gitu loh lur. Atau paping. Khususnya buat mobil atau kendaraan lainnya. Menaikinya sampai ke puncak sana. Nah itu tangganya lur. Kita shot tadi dari sana ya. Mereview jejak-jejak
kekunoan, barangkali ada sesuatu. Barangkali pecah-pecahan lain-lainnya ya. Soalnya ini nggone munggah lur. Di sini memang banyak pohon jati dan juga ladang tebu itu ternyata. Itu banyak sekali tanduran-tanduran atau tanaman-tanaman yang langka. Contohnya ini. Ini langka juga lur. Ini seperti ular ya pohonnya. Ini merambat ini lur. Nah, ini daun-daunnya banyak sekali, daun-daun jati. Coba kita ke sana menyusuri jejak-jejak peradaban zaman dahulu, terutama itu jejak waliullah ya. Nah, itu kita ditemani sama Kang Ega. Iya, di sini memang sebuah gunung pegunungan kendeng gitu ya. Lah, Itu Kang Ega. ini memang banyak fosil-fosil batuan-batuannya, terutama batuan apa ini Pak ya? Ini kayak Apa Kang? batu akik ini kah? Nah ini ya. Barangkali jimat itu. Nah iya, mungkin mustika mungkin Mbah. Mustika dari waliullah ini Mbah. Nah, bisa ini. jadi. Nah ini tembus ini. Ini kalau dikasih nggak bawa korek apa senter Mbak ya? Nggak apa. Nah ini semacam batu akik. Nah ini coba bisa didekatkan kan ini ya. Nah ini batu akik ini. Nah batu akik ini, batu akik ini. Nah ini tembus ini. Nah kita tidak sengaja ya ditemukan di area makam keramat ini ya, sebuah mustika atau batu, iya semacam mustika putih, kemudian ada bergurat-gurat warna kecoklatan gitu loh. Nah ini masih alami, jadi belum ini masih alami sekali. Jadi kita temukan tidak sengaja di dataran ini. Mungkin kita coba cari yang lainnya ya. Nah ini lokasinya tuh memang munggah lur atau bikin ngos-ngosan gitu lur. Tinggi banget loh. Tinggi banget ini. Motor kita dan masih jauh ini di atas. Masih jauh. Puncak ini. Ini termasuk ya nyoteng ini ternyata itu merekamnya itu kesulitan ini. Iya. Ini jalan mundur ini. Iya. Kita ditemani sama Kang Ega ini. Kita mendapati akik. Barangkali menemukan harta karun Kang. Nah kayak gini nih. Semacam fosil ini ya. Fosil kerang ya, kerang raksasa ini ya. Nah ini. Jadi memang ini jejak-jejak purbakala yang pantas kita teliti gitu ya. Nah ini lagi. Nah ini Mbak. Lagi kita menemukan batu aneh lagi Mbak ini Mbak. Nah ini Mbak. Nah ini batunya itu. Nah kayak gini. Ini kalau nggak salah ini fosil kelor ini Mbak. Yang sudah membatu ini Mbak ya. Ada gurat-gurat kayunya ini loh. Semacam ini, bintik-bintik hitam keputihan warnanya, seperti fosil kayu ini. Fosil kayu purba ini. Kemudian fosil kelor. Ternyata banyak mustikanya Mbak. Makam wali ini Mbak. Iya, makam wali ini ternyata banyak sekali mustikanya. Barangkali menemukan lagi Kang. Nah ini Mbak. Barangkali menemukan inten. Iya atau emas. Coba ini ada aneh Mbak ini batunya Mbak. Nah ini, ada matanya ini Mbak. Nah ini banyak kanan loh. Iya. Yang di sini tuh banyak yang aneh-aneh gitu. Banyak yang aneh-aneh ini. Soalnya ini tempatnya sangat sakral dan juga sangat munggah sekali ya. Sangat wingit sekali dan sangat wingit. Ini munggah ini. Kita sudah menyampai di puncak ini lor. Nah itu kelihatan makamnya. Ternyata dari perjalanan naik ini kita sudah menemukan mustika wali ini sebanyak 3 buah gitu ya. Nah ini mustika wali ini sebanyak 3 buah. Ada yang tembus ya batu akik ini. Ada yang fosil kayu, kemudian fosil kelor ini dengan serat-seratnya yang masih kita kentara ini, serat-serat kayunya. Dan ini ada batu fosil yang berwarna keunguan dengan sebuah cangkang kerang yang ada di tengah ini. Nah, masih terlihat ini cangkang kerang. Nah, ini mustikanya banyak di area ini, Pak. Banyak mustikanya ya, Lur. Barangkali kita menemukan mustikanya wergul. Nah, itu. Barangkali wergul. Ada ya Kang mustikanya kayak wergul itu? Iya, wergul itu konon katanya cerita masyarakat itu ya. Wergul itu kan suka makan yuyu gitu ya, makan yuyu. Kemudian apa namanya? Kalau malam itu bersama-sama mencari ikan yuyu dimakan.
Tapi kemudian ketika buang hajat, masa wargul buang hajat, Pak? Ketika apa? Buang kotoran. Nah, buang kotoran itu kemudian dieker-eker. Kita tidak pernah mendapati kotoran wargul itu yang ungkul. Semuanya pasti semburat, eker-eker, dieker-eker. Karena konon katanya itu di dalam campuran kotoran wargul itu ada mustika, ada mustikanya gitu ya. Kalau ketemu dieker-eker, dimakan lagi. Nah, itu kemudian konon katanya kalau satu wargul atau seekor wargul laki-laki biasanya ya, yang di tubuhnya ada mustika itu bisa menundukkan semua wargul dalam kawasan itu untuk menjadi pengikutnya. Nah itu katanya, konon katanya kesaktian mustika wargul, Mbak ya. Ya itu. Nah, memang mustika itu tidak wargul saja kan ya, banyak sekali. Di dalam kitab di dalam bukunya History of Java, Thomas Stamford Raffles ketika berkunjung ke Jawa selama 5 tahun, Thomas Stamford Raffles selain memugar Candi Borobudur itu ya, menyaksikan di pasar-pasar ternyata itu banyak mustika yang dijual. Kemudian di situ itu ada bulu yang keluar di dalam perut unggas. Jadi di dalam perut ayam atau bebek atau banyak itu ya, ada mustikanya berupa bulu. Nah, itu mustika ayam, mustika unggas. Kemudian ada merpati nikobar, mustika merpati nikobar. Kemudian cula badak. Kemudian yang intinya adalah keanehan-keanehan yang muncul di dalam tubuh hewan ketika disembelih dan kemudian dibuka gitu ya. Ada semacam batu-batu mulia yang ada di dalam tubuh hewan. Termasuk mustika ular itu biasanya ada di atas kepalanya ular yang berwarna merah, itu mustika ular. Jadi mustika banyak yang berwarna putih di dalam tubuh banyak. Atau banyak itu apa, Mbak? Angsa kayak gitu. Nah itu pada masa Thomas Stamford Raffles ketika berkunjung ke Jawa tahun 1811 sampai 1816 gitu ya. Bahkan menulis dalam bukunya History of Java, di pasar-pasar Jawa itu dijual belikan mustika-mustika dari keanehan-keanehan dalam tubuh hewan, termasuk cula badak, kemudian tanduk rusa, kemudian merpati nikobar dan berbagai keanehan dalam tubuh hewan lainnya. Ada yang mustika bulu babi itu, bulu perindu atau bulu apa itu? Memang ada kan? Iya. Termasuk pengikat tadi ya, pengikat ya, buat pengikat di atau dalam gimana? Tubuh hewan, termasuk di dalam tubuh babi hutan yang ada di hutan ketika diburu pada masa kuno itu banyak sekali babi hutan yang terutama yang sudah tua dan besar itu ya. Selain kemudian siungnya, gading-gadingnya itu yang pernah jadikan mustika, di dalam tubuh babi hutan itu ada sekumpulan bulu yang menyatu gitu ya, seperti rambut gitu atau bulu yang mengepal, segenggaman kepala manusia ini ngelumpuk jadi satu di dalam tubuh hewan. Itu ada pernah yang namanya mustika babi atau babi hutan. Nah itu juga katanya kemudian berkhasiat pengikat. Pengikat semacam, kemudian dipercaya oleh masyarakat Jawa itu memang banyak sekali legenda dan mitos yang berkembang, termasuk tadi. Kang, itu ada ular naga itu. Itu ada ular naga jenggongok itu. Iya. Ya itu lur. Nah, kita tidak sengaja menemukan ular naga itu. Iya. Jadi, itu jenggongok itu, kejadian tidak sengaja ini. Genteng itu memang ada arca ular naga. Kemudian bersambung dengan gunungan wayang ya, gunungan wayang yang ada di puncak di atas ini. Memang naga. Itu nggak sengaja loh, Kang. Iya. Nah, itu naganya ada 4 itu termasuk. Ternyata ada 4. Ada 4 lur. Itu fungsinya buat apa, Kang? Mani-mani atau gimana itu? Ya, naga sendiri itu seperti dalam mitologi kuno ya, tradisi kuno itu dipercaya bahwasanya alam semesta yang sangat luas ini ditopang oleh seekor naga besar di bawah alam semesta gitu ya, yang menopang alam semesta di atas kepalanya. Ini kemudian secara mitologi itu sebagai kemudian arti dari mitologi atau filsafatnya adalah bahwasanya memang naga itu adalah menopang keutuhan agar dunia itu tetap aman, damai dan adil serta tidak gonjang-ganjing gitu ya. Itu ditopang oleh seekor naga kan itu. Iya. Sebenarnya ya alam Majapahit, alam Nusantara, alam kemudian Pulau Jawa ini selalu menyimpan misteri. Jadi buminya yang mengandung peradaban dan pengalaman manusia sejak 1,5 juta tahun yang lalu ya. Juga berbagai macam peradaban dan lika-likunya, termasuk makam waliullah ya, atau orang-orang sakti atau orang-orang yang dekat dengan Tuhannya di situ. Kemudian di areanya ternyata juga area
tanah Jawa ini sebenarnya banyak mineral-mineral aneh dan mineral-mineral yang sebenarnya itu masih misterius, dan tentunya kemudian ini butuh kajian ya, dan ini kemudian harus terus kita lestarikan tentunya momen-momen seperti ini, termasuk bagaimana kemudian generasi muda tidak hanya kemudian duduk-duduk wifi-an saja, kemudian di kafe-kafe saja, lakukanlah perjalanan-perjalanan agar kemudian tahulah keindahan alam semesta dan keindahan budaya Nusantara tentunya.